Oke Bu, ini kan dari pihak Nikita Mirjani ya meminta agar Loli ini dilindungi oleh LPSK. Tanggapan Ibu mungkin seperti apa nih Bu? Iya, pada prinsipnya LPSK menerima siapa saja yang mengajukan permohonan perlindungan ya. Nanti pasti akan kami proses, kan kami akan telaah lebih lanjut. Namun demikian, memang untuk mengajukan permohonan eh, harus dilengkapi beberapa persyaratan administrasi ya tentunya ya. Berhubung ini anaknya ya yang menjadi korban, memang harus orang tua yang mengajukan permohonan perlindungan atau diajukan dengan seizin orang tua. Kalau orang tuanya memang sudah berkeinginan untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, yaitu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Jadi nanti orang tuanya bisa menuliskan surat kepada LPSK mengajukan permohonan ke LPSK baik secara langsung maupun tertulis ya. Nanti secara langsung maupun ini ya ditulis surat gitu ya, menulis melalui surat. Nah, nanti akan di dalamnya perlu dilampiri juga fotokopi identitas baik orang tuanya yang mengajukan maupun anak korban. Nah, termasuk di sini misalnya kalau ada ini ya laporan pidananya itu juga bisa disertakan, mohon disertakan gitu ya. Terus kemudian juga kami juga meminta ada kronologi ya. Itu salah satu persyaratan yang perlu juga dilengkapi, kronologi kasusnya seperti apa, supaya kami juga dalam melakukan penelaahan kami juga paham betul kasusnya seperti apa, siapa-siapa pihak yang bisa kita telaah lebih lanjut, terus kemudian siapa-siapa pihak yang terlibat dan sebagainya, sehingga analisis kami juga lengkap. Kalau seandainya korban ini memang mengalami penderitaan fisik maupun psikis, nah, kami juga nanti akan melakukan asesmen ya kalau memang korbannya dan orang tuanya itu membutuhkan pemulihan baik medis maupun psikologis bagi anak korban. Tapi kalau untuk Loli ini kan masih di bawah umur ya Bu. Tapi dia masuk syarat gak sih untuk dilindungi? Agar tidak katanya tidak pengaruh agar tidak adanya pengaruh apalagi di brainwash. Nah itu gimana Bu? Iya, anak itu juga bisa kalau apalagi yang bersangkutan korban ya statusnya ya, maka bisa mengajukan permohonan perlindungan, tetapi memang diwakili oleh orang tuanya. Seperti itu. Kalaupun tidak ada orang tuanya, diwakili oleh walinya, begitu yang bisa dilakukan. Tapi selain syarat tadi yang Ibu sebutkan dari pertama itu, ada lagi nggak Bu mungkin untuk dilindungi lagi untuk Loli ini? Ya, misalnya kalau ada ancaman, misalnya itu memang kalau memang ada bukti-bukti ancaman, misalnya ancaman ini ya pernah misalnya ditabrak dan sebagainya, atau diancam akan dibuka ininya video-videonya dan sebagainya, misalnya seperti itu ada. Nah, itu mohon nanti disertakan karena itu menjadi salah satu alat analisis kami yang penting bagi kami untuk menganalisis lebih jauh gitu ya, tingkat ancamannya sebagaimana, dan nanti ini juga akan berfungsi bagaimana intervensi yang dilakukan oleh LPSK atau perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu bentuknya apa saja, seperti itu. Nah kalau dari LPSK sendiri melihat kasus Loli itu seperti apa sih Bu? Kan ini anak masih di bawah umur gitu. Kita tahulah sekarang yang umum beredar di media mungkin karena adanya hamil di luar nikah, karena kan dugaan sampai visum segala, itu gimana sih Bu? Yang pasti ini kan ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dan juga Undang-Undang TPKS. Karena korban ini kami masih awal sekali ya berkaitan dengan kasus ini, belum bisa menerang lebih lanjut, tapi secara umum ini kami sampaikan bahwa memang ada kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak korban. Nah, ini memang melanggar dua undang-undang, Undang-Undang Perlindungan Anak dan ke Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kalau teknis-teknisnya berarti ada tahap-tahap lanjutannya Bu. Kalau Betul. untuk sudah mengajukan tadi berkas, ada gak Bu mungkin untuk? Nah, setelah mengajukan berkas, nanti kami akan review berkasnya, itu kelengkapan berkasnya. Nanti kalau sudah lengkap, kami akan melanjutkan ke dalam proses penelaahan. Proses penelaahan terhadap kasus ini lebih jauh ya. Misalnya soal proses penegakan hukumnya bagaimana. Terus kemudian kalau memang yang bersangkutan anak korban yang membutuhkan bantuan psikologis dan medis misalnya, nah itu bisa kami lakukan asesmen terhadap yang bersangkutan seperti itu. Nah, itu yang akan kami lakukan, dan kami punya batas waktu ya 30 hari kerja untuk melakukan penelaahan permohonan. Nah, nanti setelah itu baru akan diputuskan oleh pimpinan LPSK
permohonan ini diterima atau tidak. Nanti kalau diterima langsung nanti akan ada perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Nanti bentuk perlindungannya berdasarkan analisis tersebut, berdasarkan penelaahan tersebut. Itu jika lengkap. Tetapi kalau tidak lengkap, maka kita minta juga untuk yang bersangkutan, anak korban dan orang tuanya untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan, yang kami butuhkan untuk melakukan penelaahan lebih jauh. Yang pasti LPSK menerima siapa saja untuk mengajukan permohonan perlindungan, meskipun kami nanti akan screening ya. Nah, yang berikutnya orang tua untuk mengajukan permohonan memang harus orang tua. Kalau untuk anak ya, orang tua akan mewakili anak. Nah, kalau orang tua jadi saksi pun, orang tua juga sebaiknya harus mengajukan juga ke LPSK sebagai pemohon dengan statusnya sebagai saksi atau pelapor. Nah, nanti kita bisa memberikan perlindungan secara bersama-sama dengan anak korban. Nah, di sisi lain jika mengalami ada situasi kondisi psikologis yang trauma ya, yang mengalami trauma dengan kondisi psikologis ya, maka ini bantuan untuk pemulihan psikologisnya bisa bersamaan antara orang tua dengan anak. Berarti bisa dibilang ibu ini kita harus terus menemani ya Bu, meskipun ada LPSK. Iya betul, karena support system terbesar adalah keluarga, orang-orang terdekatnya, apalagi orang tuanya. Pasti mereka yang punya ini ya, kedekatan secara emosional, kedekatan secara fisik juga ya, dan kemudian juga yang bertanggung jawab atas anak tersebut masih orang tua karena statusnya masih anak. Cukup.